Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua satu pesan yang selalu disampaikan oleh setiap khatib pada saat sholat Jumat. Pesan ini pasti disampaikan, yaitu pesan apa? Pesan takwa. Kalau tidak disampaikan, sholat Jumatnya nggak sah karena merupakan salah satu rukun dari sholat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, ya, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, apa sih sebenarnya yang dipesankan itu oleh para khatib itu? Takwa itu seperti apa? Sederhananya yang sering kita dengar dalam pelajaran-pelajaran anak-anak kita, ya, sekolah, waktu kita sekolah, adalah takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Nah, yang tidak ada di dalam kalimat itu adalah backgroundnya, dasar alasan dari kenapa harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu yang kita pelajari selama 3 bulan ke belakang, yaitu apa? Yaitu keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta yang memelihara kita, memberikan kita rezeki dan sebagainya yang kita. Kemudian menurunkan risalahnya melalui Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada kita untuk dijalankan. Nah, kurang lebih seperti itu backgroundnya. Setiap Jumat kita diingatkan untuk ayo bertakwa, patuh, ya, comply kalau bahasa kerjanya kita, ya, comply terhadap segala macam aturan yang ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam surat At-Tolak itu di juz 28, ya, di belakang, Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat itu menyebutkan, ini surat ini menceritakan atau merupakan aturan yang terkait dengan talak suami istri, ya, perceraian suami istri. Nah, di dalam beberapa ayat di dalam surat itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu apa? Yang pertama, ya, di dalam ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan untuknya makhraja, jalan-jalan keluar. Jadi jalan-jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Itu, ya. Dalam konteks ini, kalau dalam konteks surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu mekanisme ketika ada orang yang hendak, seorang laki-laki yang hendak mentalak istrinya, maka harus begini. Di ujung ayatnya Allah menjelaskan, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang taat terhadap mekanisme itu, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Konteksnya itu. Tapi dari ayat itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita dari permasalahan. Kemudian tidak cukup dengan itu saja, di ayat selanjutnya disebutkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga. Kalau orang yang bertakwa, kata Allah, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga, ya. Kemudian di ayat selanjutnya,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan untuknya dalam urusannya yusra, kemudahan. Jadi Allah akan mudahkan urusan-urusannya orang-orang yang takwa ini. Ya. Nah, terakhir, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dihindarkan kepadanya dari kesulitan-kesulitannya dan akan digandakannya atau dibesarkan untuknya balasannya gitu. Jadi kesulitan-kesulitannya itu dihilangkan, kemudian diberikan ganjaran yang besar ya. Kurang lebih seperti itu. Makanya ayo sama-sama kita melatih diri kita terus menerus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat ditanya takwa itu apa? Seperti apa takwa itu? Beliau menjawab, bagaimana sikap kamu kalau kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Oh, tentunya aku akan berhati-hati supaya aku tidak menginjak duri itu gitu. Nah, itulah takwa katanya. Jadi ibaratnya kita hidup ini membuka mata kita sampai kemudian tidur nanti, menutup mata kita, itu berjalan di tengah-tengah jalan yang penuh dengan duri. Di rumah kita ada TV. TV itu udah menjadi satu duri tersendiri buat kita. Memang ada program-program yang bagus, tapi kebanyakannya iklan-iklan dan sebagainya menayangkan wanita-wanita yang berbusana minim yang tidak boleh kita lihat gitu kan. Itu udah jadi duri tersendiri. Di situ ujian pertama di dalam rumah kita sendiri gitu. Atau belum ke TV lah, baru masuk ke kamar mandi aja misalnya. Ada kalau kita beli produk-produk istri misalnya ya, beli produk-produk kecantikan, sampo atau apa, itu lihat gambar-gambarnya itu, hati-hati. Gambar aurat nggak di situ? Tuh, hati-hati. Itu juga duri di tengah kehidupan kita. Yang perlu kita berhati-hati untuk melangkah, meletakkan mata kita di mana. Belum lagi kita keluar rumah. Keluar rumah lebih banyak lagi tuh. Ranjau. Ranjau bukan duri lagi ya. Bisa meledak ya mas. Ranjau itu. Nah itulah. Jadi takwa itu seperti itu ya. Ketika kita melihat, meletakkan pandangan mata kita, kita berhati-hati supaya tidak terkena duri dari hal-hal yang haram untuk kita lihat. Ketika kita mencari makan keluar atau di rumah atau di mana, kita berhati-hati agar tidak terkena duri dari makanan yang haram itu. Ketika kita berbicara, kita juga berhati-hati agar tidak terkena duri dari kesalahan pembicaraan kita, menyakiti hati orang, menggibah ya, dan sebagainya. Ketika kita mendatangi tempat-tempat yang kita datangi, kita juga perlu berhati-hati agar tidak mendatangi tempat-tempat yang banyak menimbulkan kemaksiatan. Ya, dalam surat At-Taghabun, surat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah sebisa kamu, mastata'tum, semampunya gitu. Bertakwalah kamu semampunya, mastata'tum. Mastata'tum itu semampu kamu. Nah, seorang syekh ketika ditanya, "Ya syekh, apa maksudnya ini mastata'tum?" Semampu kita, apakah kita berarti saya mampunya begini aja, jadi saya takwanya begini aja dong gitu. Saya belum mampu untuk meninggalkan minuman keras nih, maka saya takwanya sebatas yang lain aja deh, minuman keras belum. Apakah seperti itu? Nah, dijawab sama syekhnya itu, ayo ikut saya gitu, sama kepada murid-muridnya, ikut ke lapangan bola, diajak lari terus keliling. Kalau yang sudah gak kuat silakan selesai ya, nggak usah ikut lagi ya. Satu persatu muridnya itu berhenti. Dia masih lari,
lari terus lari. Itu sampai kecapean, sampai muridnya mengira, wah ini sudah nih, putaran yang ini pasti sudah berhenti nih, karena sudah tergopoh-gopoh gitu, udah gak kuat. Masih juga dia, masih terus sampai satu ketika belum sampai ke tempat tujuan jatuh. Syekhnya jatuh, kubrak. Wow, dikejar kan sama murid-muridnya. Dikejar, digotong. Syekh, kenapa kamu seperti itu? Ini nanti gitu. Nah, syekhnya menjawab, itulah mastatoktum. Itulah maksudnya mastatoktum. Jadi bukannya mastatoktum semampu kita, itu berarti kita yang menentukan sendiri, wah saya belum sanggup ke situ. Enggak. Justru kejar semampu kita, sebatas kemampuan kita sampai kita tidak bisa. Itulah mastatoktum. Ya. Jadi bertakwalah, ayo kita taati Allah sebisa kita. Ya, mulai dari rumah kita bersihkan. Tadi yang ada di kamar mandi, ayo kita lihat-lihat, bersihkan, buka aja tuh stiker-stikernya yang apa. TV juga kita batasi. Ayo, jangan sampai kita menebar duri untuk diri kita sendiri. Itu ya. Nanti ujungnya kita bisa tertusuk banyak duri kalau kita seperti itu. Ya. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.